Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini penyaji kelompok 1 akan menjelaskan pengaruh digital marketing terhadap keputusan pembelian dalam penggunaan e-commerce. Untuk kelompok penyaji yaitu kelompok 1 yang pertama ada Muhammad Lutfi 009, Muhammad Iqbal Maulana 003, Celia Sita 033 dan Risma Amalia. Rumusan masalah yang dikaji untuk kelompok ini yang pertama ada tinjauan pustaka, yang kedua metode penelitian. Kajian pustaka keputusan pembelian secara umum yang keputusan pembelian. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan para konsumen setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihat. Pengambilan keputusan konsumen merupakan proses yang kompleks karena di dalamnya terdapat kegiatan seseorang untuk membuat keputusan dari dua pilihan atau lebih serta menganalisis produk dari berbagai unsur dan pengetahuan konsumennya. Faktor-faktor keputusan pembelian menurut Kohler and Keller 2016 pada bukunya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi apa saja seorang yang mengambil sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Ada 4 macam. Yang pertama faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Saya akan menjelaskan yang pertama, faktor budaya yang terbagi dari dua pilihan yaitu budaya dan subbudaya. Budaya yaitu seorang menciptakan kumpulan nilai N, persepsi dan perilaku dari keluarga serta lembaga-lembaga pentingnya. Dan yang kedua subbudaya yaitu yang terdiri dari kebangsaan, agama, rasa, daerah, dan geografis. Yang kedua faktor sosial yaitu faktor dalam pembagian masyarakat yang relatif permanen seperti keluarga, kelompok, preferensi, peran dan status. Dan yang ketiga yaitu faktor pribadi yaitu keputusan pembelian berdasarkan pribadi dan diri sendiri seperti usia, pekerjaan, lingkungan, ekonomi, dan gaya hidup, kepribadian, konsep diri. Dan yang terakhir konsep psikologis. Dalam pemilihan faktor ini mempengaruhi keputusan pembelian seperti motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan serta sikap. Indikator-indikator dalam keputusan pembelian. Indikator keputusan konsumen akan menentukan pembelian di satu produk ataupun jasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan produk. Pemilihan produk yang tepat tepat dan menarik akan semakin layak di kalangan konsumen sehingga menarik banyak keputusan pembelian. Yang kedua, pemilihan merek. Pemilihan merek ini sangat penting dalam pembuatan dan menentukan pemilihan suatu produk ataupun jasa. Dan yang ketiga, pemilihan tempat penyaluran. Pemilihan tempat penyaluran ini sangatlah penting seperti tempat yang sangat strategis, tempat umum, dan tempat yang sangat direkomendasikan dalam menjalankan suatu produk ataupun jasa tersebut sehingga menyesuaikan kondisi lingkungan. Yang keempat, waktu pembelian. Waktu pembelian ini sangatlah penting untuk dianalisis sehingga kita mengetahui bahwa waktu apa saja yang sangat penting dan waktu kapan yang sangat itu konsumen melakukan pembelian di suatu tempat ataupun melakukan pembelian di persaingan di tempat lain. Dan yang kelima yaitu jumlah pembelian. Jumlah pembelian ini sangatlah penting untuk dianalisis. Dan yang terakhir yang keenam, metode pembayaran. Metode pembayarannya sangat praktis ataupun yang disebut dengan pembayaran digital itu sangatlah penting untuk era saat ini. Mengapa? Hal tersebut tidaklah ribet sehingga tidak perlu membayar secara offline ataupun langsung. Itu membutuhkan tenaga, usaha, dan waktu sehingga sangat sulit untuk mempermudah pembelian dalam konsumen. Terima kasih.
saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Slide selanjutnya, digital marketing. Pengertian dari digital marketing seiring dengan perkembangan teknologi yang memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Maka dalam dunia pemasaran pun mengalami sejumlah perubahan pemasaran dengan menggunakan teknologi yang dinamakan dengan digital marketing. Dan slide selanjutnya, indikator digital marketing. Di sini ada 4 indikator digital marketing, yaitu 1. Cost merupakan salah satu teknik yang memiliki tingkat efisien yang tinggi sehingga dapat melakukan penekanan dalam biaya dan waktu transaksi. Yang kedua, insentif program. Yang ketiga, site design. Yang keempat, interaktif. Dan selanjutnya di sini ada iklan. Pengertian dari iklan tersebut merupakan media yang digunakan perusahaan untuk memperkenalkan sebuah produk atau jasanya kepada konsumen atau target pasarnya. Iklan digunakan produsen untuk mendapatkan perhatian dari para konsumen dan untuk memberikan sejumlah informasi mengenai produk yang ditawarkan untuk memperkerja pengetahuan konsumen dalam menentukan berbagai alternatif pilihan dalam membuat keputusan. Dan slide selanjutnya, efektivitas iklan dan indikator efektivitas iklan. Efektivitas iklan ini merupakan sebuah iklan akan berfungsi dengan baik dan mencapai tujuannya apabila iklan tersebut dapat dikomunikasikan secara efektif. Juga indikator efektivitas iklan. Di sini ada empathy, perception, impact, communication. Dan slide selanjutnya, kerangka berpikir dan kerangka penelitian. Kerangka penelitiannya itu di sini ada faktor kerangka penelitian, efektivitas iklan, digital marketing, dan keputusan pembelian. Kerangka berpikirnya menurut Uma sekarang dalam Sugiono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan sebagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Keputusan pembelian merupakan perilaku konsumen untuk membeli suatu produk atau barang yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan atau keinginannya dengan mempertimbangkan informasi yang didapat, baik secara langsung atau tidak langsung, sesuai realitas barang dan pengetahuan konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally Arsita dengan NIM 2010411033 akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Lutfi, yaitu tentang hipotesis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2019, hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Oleh karena itu, penulis merumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu H1, digital marketing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap efektivitas iklan pada e-commerce. Yang kedua, H2, digital marketing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce. Yang ketiga yaitu H3, efektivitas iklan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce. Yang terakhir yaitu H4, digital marketing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian pada e-commerce melalui efektivitas iklan sebagai variabel intervening. Selanjutnya bab 3, metode penelitian studi kasus di Kabupaten Jember. Metode penelitian ini dilaksanakan pada pelaku UKM yang menggunakan e-commerce dan tidak menggunakan e-commerce.
Pelaku yang menggunakan e-commerce adalah UD Puasin Jember yang berada di Jalan Lajap Suprapto 4 nomor 198 Jember, dan pelaku yang tidak menggunakan e-commerce adalah UD Roti Yoga yang beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 213 Jember. Lokasi penelitian dipilih secara purposive sampling dikarenakan pelaku UKM menggunakan e-commerce dan pelaku yang tidak menggunakan e-commerce. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai Oktober 2018. Pendekatan yang dilakukan secara deskriptif dan studi literatur menganalisis produk-produk yang telah dipasarkan melalui e-commerce seperti Lazada, Shopee, Blibli, Bukalapak, OLX, Elevenmia, dan lain-lain. Analisis tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami sejauh mana penggunaan aplikasi-aplikasi jual beli online untuk memudahkan pelaku UKM untuk melakukan transaksi jual beli secara online yang nantinya dapat diketahui kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dalam menjalankan memasarkan produk menggunakan e-commerce. Hasil analisis dan pembahasan. Tabel 1. Tabel perbandingan pelaku UKM yang menggunakan e-commerce dan pelaku UKM yang tidak menggunakan e-commerce. Kita bahas terlebih dahulu yang pelaku UKM menggunakan e-commerce. Yang pertama, efisien dalam pemasaran. Yang kedua, pangsa pasar lebih luas. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional. Yang keempat, resiko kecil. Yang kelima, peningkatan omzet. Yang keenam, biaya promosi rendah. Yang ketujuh, kesetiaan pelanggan tinggi. Selanjutnya, pelaku UKM yang tidak menggunakan e-commerce. Yang pertama, kurang efisien dalam pemasaran. Yang kedua, pangsa pasar lingkup sempit. Yang ketiga, biaya operasional besar. Yang keempat, resiko besar. Yang kelima, omzet belum maksimal. Yang keenam, biaya promosi tinggi. Yang ketujuh, kesetiaan pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Amalia dengan NIM 2010411010. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang mengidentifikasi faktor-faktor yang mengakibatkan UKM di Kabupaten Jember tidak menggunakan e-commerce. Faktor pertama adalah sebagian besar pelaku UKM dengan skala usaha yang masih terlebih kecil, proses pemasaran yang dilakukan tergolong masih tradisional dengan penyampaian produk mereka dari mulut ke mulut. Untuk faktor keduanya, yaitu pelaku UKM banyak menitipkan produk mereka kepada warung-warung kecil yang ada di sekitar lingkungan di tempat mereka berproduksi. Dan faktor ketiganya, yaitu memasarkan produknya secara door to door. Salah satu cara yang digunakan adalah personal selling atau pelaku UKM menawarkan produk melalui arisan kampung, demo memasak, dan menawarkan di pusat keramaian seperti sekolah maupun Car Free Day. Kemudian ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan e-commerce oleh UKM di Kabupaten Jember. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan e-commerce yaitu dengan cara memberikan pelatihan untuk pelaku UKM yang ada di Jember. Pentingnya pelatihan tentang pemasaran melalui media sosial atau yang biasa kita kenal dengan e-commerce, yaitu membuat para pelaku UKM lebih memahami akan penggunaan teknologi dalam kegiatan pemasaran. Pelatihan ini tentu saja ditunjukkan kepada semua kalangan pelaku UKM. Dengan begitu, pelaku UKM yang telah lebih tua tidak minder terhadap yang lebih muda, dan diharapkan mereka saling bertukar pengalaman satu dengan yang lainnya. Kesimpulan dan implikasi kebijakan. Faktor yang mempengaruhi pelaku UKM tidak menggunakan e-commerce adalah skala usaha yang masih tergolong kecil, proses pemasaran produk yang mereka hasilkan masih sebatas dari mulut ke mulut, produk yang dihasilkan oleh pelaku UKM di Kabupaten Jember dalam memperkenalkan produknya dengan cara dititipkan di warung-warung yang berada di sekitar lingkungan, dengan begitu lebih dekat untuk diperoleh konsumen, dan penawaran produk yang dilakukan pelaku UKM sebagai personal selling yaitu adalah dengan menawarkan produk dari pintu ke pintu. Salah satu cara dengan membawa produk untuk meyakinkan para calon konsumen mereka untuk membeli produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.